Jadi yang 2026 memang awalnya dari dinas itu mengalokasikan karena pertimbangan anggaran sebagainya itu memang ada penurunan. Jadi dari 750 menjadi 550. Itu disampaikan di Komisi D waktu hearing, semua kompak Komisi D terkejut. Terkejut dan langsung bereaksi kan. Ya minimal sama. Sehingga kalau turun itu menjadi apapun itu, ini kan mereka itu juga pengajar yang mana juga pemerintah Republik Indonesia saat ini di bawah Presiden Prabowo justru menetapkan bahwa PAUD ini bagian dari fondasi penting pendidikan, sehingga malah mengedepankan yang namanya ada program pos PAUD dan sebagainya. Artinya justru isunya ke depan adalah malah 13 tahun wajib. Artinya pendidikan PAUD itu wajib diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak bisa mengakses itu nanti bisa ada ide yang namanya pos PAUD yang disinergikan, kolaborasikan dengan posyandu. Itu kan artinya apa? Tatkala pemerintah pusat justru memprioritaskan dan mengedepankan namanya PAUD, kok justru kita mau ada ide menentukan. Jadi kita sepakat Komisi D minimal sama. Itu ya. Berapa Pak nilainya Pak? Kalau yang tahun ini kan 750. Kalau yang turun 650. Kalau dari Dikbud alasannya seperti apa? Anggaran memang. Anggaran, karena emang anggaran yang tidak mencukupi dan sebagainya. Masih ada prioritas atau mungkin selain itu Pak? Infrastruktur ya. Jadi memang kemarin kita juga meninjau beberapa lokasi dan bukan beberapa, emang banyak sekolah juga memang infrastrukturnya masih ya tidak layak untuk Kota Malang kelas pendidikan, dan itu anggaran besar. Tapi bagaimanapun kan kita sudah sepakat pendidikan jadi satu di antara 3 prioritas dalam RPJMD, pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif. Jadi bagaimanapun ya harus kita carikan solusi. Sama halnya ketika 2025 dulu anggaran insentif PAUD kan hanya cukup 7 atau 9 bulan. Oke, kita terima dulu, tapi harus penuhi 12 bulan. Akhirnya juga nyampe 12. Jadi ya memang ya harus ada komitmen bersama dulu. Jangan, artinya kalau gampangannya saya pernah menyampaikan ketika boleh memilih sama-sama tidak ada anggaran, apa yang harus didahulukan? Guru. Karena kunci pendidikan utama kan guru. Jadi, tapi bukan berarti kemudian yang sektor lain, infrastruktur kemudian tidak. Semuanya harus kalau bisa jalan. Tapi ini masih pembahasan atau sudah masih pembahasan? Masih pembahasan. Kan ini belum RAPBD kan masih kemarin kan masih kuah itu. Ya semoga aja nanti apa yang kita sampaikan Komisi D juga benar-benar sama-sama menjadi komitmen bersama dari eksekutif khususnya dinas pendidikan. Berapa sih Pak guru PAUD di Kota Malang? PAUD Kota Malang itu data kurang ini saya, data pastinya kurang apa. Tapi yang jelas kalau Jawa Timur itu total PAUD itu kan sekitar 50.000 sekian. Jawa Timur itu terbesar di Indonesia. Indonesia itu 250.000 PAUD, Jawa Timur 40.000. Kota Malang itu sekitar hampir total PAUD-nya ya hampir 3.000-an lebih lah PAUD. Pastinya kita kurang tahu data itu. Terus juga untuk data guru. Jadi kemarin memang kita meminta Dinas Pendidikan, kami ingin data jumlah guru PAUD. Jumlah guru PAUD yang ada berapa, yang sudah memenuhi standar untuk bisa diinsentifkan berapa, yang belum berapa, kemudian target tahun ke depan untuk meningkatkan strata atau kapabilitas mereka harus ada progres. Dan itu juga kemarin sudah kita menyampaikan di Kecamatan Blimbing, kemarin juga Pak Wali Kota juga hadir, Ketua DPRD juga hadir terkait PAUD ini. Artinya bagaimana di guru-guru PAUD ini tidak gusar, tidak risau dengan isu yang berkembang, walaupun itu real disampaikan, tapi tetap itu Komisi D akan berjuang untuk minimal nanti mereka tetap sama untuk anggarannya. Itu sudah kami sampaikan kemarin di guru-guru PAUD di Blimbing juga hari Minggu kemarin sore. Itu Mas.
iya ada 144 penyakit itu. Maksudnya itu bisa selesai di fase 1 gitu loh. Jadi bukan berarti itu tidak tercover BPJS, itu enggak, tercover tapi di fase 1, jangan di rumah sakit gitu loh. Nah permasalahannya fase 1 harus siap. Fase 1 itu apa? Puskesmas atau klinik dan sebagainya itu harus siap. Nah, yang jadi masalah kan itu. Kemudian kemarin yang jadi masalah yang harus kita minta data sampai sekarang adalah apa? Siapa sih klinik rumah sakit penerima dana BPJS itu? Bagaimana prosedur seleksi mereka? Nah ini yang kita minta itu. Jangan sampai rumah sakit klinik yang swasta itu kuotanya lebih banyak dari puskesmas. Nah, ini yang kemarin belum tuntas. Ini yang nanti ke Komisi D yang harus kita tidak lanjuti data. Jangan saya nanya misalkan sampean punya rumah sakit atau punya klinik daftar pasca 1 langsung grosiran 10.000 datang lah. Gimana prosedur seleksinya apa? Lebih baik puskesmas, itu kita berdayakan. Jangan yang swasta. Itu mekanisme ini yang kita harus ada transparansi. Kalau sejauh ini fasilitas yang tersedia di Vaskes tingkat pertama khususnya puskesmas di Kota Malang seperti apa, Pak? Sebenarnya sudah cukup memadai, Mas. Jadi kemarin kita di Kemenkes itu Malang ini standar alat dan sebagainya itu nggak masalah. Justru yang jadi ini adalah faktor ya layanan bagaimana bisa 24 jam.